Pada Selasa pagi 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Mekah. Lalu beliau memerintahkan Abbas untuk menahan Lalu beliau memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sofyan di ujung jalan tembus melewati gunung hingga semua pasukan Allah lewat di sana. Dengan begitu Abu Sofyan bisa melihat semuanya. Setiap kabilah lewat di jalan itu sambil membawa bendera masing-masing. Setiap kali ada kabilah yang lewat, Abu Sofyan bertanya, "Wahai Abbas, kabilah apakah ini?" Lalu sebagai contoh nih Abbas menjawab, "Itu kabilah Sulaim." Abu Sofyan berkata lagi, "Apa urusanku dengan Sulaim?" Kemudian lewat lagi kabilah lain, lalu bertanya lagi, "Kabilah apa ini?" Abbas menjawab, "Ini Muzainah." "Apa urusanku dengan Muzainah?" kata Abu Sofyan. Ya, ndak ada urusan, ndak ada hubungan aku dengan Muzainah kayak gitu. Kenapa banyak kabilah-kabilah lewat? Ya memang pelintasan nak daerah itu. Pelintasan, nah, tembus melewati gunung. Mungkin di situ itulah jalannya untuk menuju tempatnya. Kan mereka ini kan pedagang kemana-mana. Akhirnya semua kabilah sudah lewat dan tak ada satu kabilah pun yang lewat melainkan Abu Sofyan menanyakannya. Setiap kali dijawab dia berkata, "Apa urusanku dengan Bani Fulan?" Hingga Rasulullah lewat bersama kavalerinya yang menyemburatkan warna hijau. Yang di sana ada beberapa muhajirin dan ansor. Mereka tidak tampak tertutup baju besi. Rombongan Nabi Muhammad tadi tidak pakai baju besi ya. Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka ini? Tanya Abu Sofyan. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama muhajirin dan ansar, jawab Abbas. Tak seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka, kata Abu Sofyan. Lalu dia melanjutkan lagi, "Demi Allah, wahai Abul Fadl, kerajaan keponakanmu yang tampak pada hari ini benar-benar menjadi besar." Abbas berkata, "Wahai Abu Sofyan, itu adalah nubuah. Kalau begitu, lebih bagus lagi. Nubuah itu ciri-ciri kenabian. Kalau begitu lebih bagus lagi. Berarti apa yang dilihatnya dari Nabi dan para orang-orang muhajirin dan ansor tadi ya bukan sekedar nubuah maksudnya itu. Bukan ciri kenabian saja. Gitu ya. Bendera Ansor dipegang Sa'ad bin Ubadah. Ketika melewati tempat Abu Sofyan, Sa'ad berkata, "Hari ini adalah hari pembantaian, hari dihalalkannya yang disucikan. Hari ini Allah menghinakan Quraisy." Abu Sofyan bertanya ketika Rasulullah SAW sudah berada di hadapannya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Sa'ad?" "Apa yang dikatakannya?" Rasulullah balik bertanya. "Dia mengatakan begini dan begitu," jawab Abu Sofyan. Utsman dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Rasulullah, kita tidak merasa aman selagi dia masih mempunyai kekuasaan di tengah-tengah Quraisy, di tengah orang-orang Quraisy." Maksudnya itu Abu Sofyan itu kalau masih bergabung dengan orang-orang Quraisy, tidak akan bakalan aman orang Islam itu, karena dia kan selalu mencari cara untuk menghancurkan Islam kayak gitu ya. Beliau menjawab, "Justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dan dimuliakannya Quraisy oleh Allah." Nih kata Rasul ya. Kemudian beliau pun mengirim utusan untuk menemui Sa'ad agar ia menurunkan bendera dan menyerahkannya kepada anaknya Qais. Tapi ternyata bendera itu tetap berada di tangan Sa'ad. Ada yang berpendapat bendera itu diserahkan kepada Zubair. Kenapa diserahkan? Ada yang berpendapat kayak gitu. Penaklukan Mekah itu kan. Setelah Rasulullah melewati pasukan Abu Sofyan, Al-Abbas berkata kepadanya, "Segeralah temui kaummu."
Maka Abu Sufyan pun segera masuk Mekah dan berteriak dengan lantang, "Wahai semua orang Quraisy, itu Muhammad telah mendatangi kalian yang tak akan sanggup kalian hadang. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman." Dia sudah Islam kan? Hindun, istrinya, yaitu Hindun binti Utbah menemuinya, memegangi kumisnya, lalu berkata, "Bunuhlah orang yang gemuk dan gembrot." Gebrot. Tampun ya, bunuhlah orang yang gemuk dan gembrot. Sungguh amat buruk orang yang lebih dahulu datang ke sini. Abu Sufyan menyahut, "Jangan kalian terpedaya dengan ucapan semacam ini. Sesungguhnya dia telah datang dengan kekuatan yang tak akan mungkin sanggup kalian lawan. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman." Lalu mereka menyahut apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, "Semoga Allah memusuhimu. Apa yang berguna bagi kami dari rumahmu ini?" Tidak percaya orang-orang Quraisy yang lain ya. Abu Sufyan berteriak lagi, "Barang siapa yang menutup pintunya, maka dia aman. Barang siapa masuk masjid, dia akan aman." Orang pun berpencar ke rumah masing-masing dan ada pula yang masuk masjid. Mereka berpencar dengan sikap terburu-buru. Di antara mereka ada pula yang berkata, "Kita hadapi mereka. Jika Quraisy masih mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan, kita bergabung bersama mereka. Jika kita kalah, maka kita berikan apa yang dimintanya dari kita." Lalu beberapa orang Quraisy yang bodoh dan tidak berpikir secara bijaksana berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr al-Khandama dengan maksud memerangi orang muslim. Nanti kan masuk Islam kan Ikrimah nih, Sofyan juga, Safwan. Di antara mereka ada seseorang dari Bani Bakar yang bernama Hammas bin Qais yang bertugas menyiapkan senjata untuk tujuan ini. "Mengapa engkau menyiapkan senjata-senjata ini?" Istri Hamas tadi bertanya ya, "Untuk menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya." Jawab Hamas, "Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya." Kata istrinya Hamas, "Demi Allah, aku akan benar-benar berharap sebagian di antara mereka akan menjadikan dirimu sebagai pembantu." Jawabnya, lalu dia melantunkan syair, "Apabila mereka datang hari ini, aku tidak memiliki satu alasan lagi. Inilah senjata yang komplit, tombak bergagang panjang, pedang bermata dua, mengkilat dan amat tajam." Nah itu lah Abu Sufyan tadi sudah disuruh pulang ke Quraisy kan, pulang ke Quraisy untuk memberitakan bahwa akan datang Nabi Muhammad. Nah ternyata tanggapan dari orang-orang Quraisy berbeda-beda. Ada yang takut pergi ke ini tempat Abu Sufyan untuk berlindung. Ternyata kan masih ada yang meragukan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Padahal kan dia tahu pasukan Nabi Muhammad sudah menangkan banyak peperangan.